Sungguh sangat beruntung orang-orang yang sudah bisa melihat kebaikan di semua sisi kehidupan. Melihat orang yang dilihat sisi baiknya, melihat peristiwa yang dilihat sisi baiknya, tidak pernah sekalipun melihat sisi buruk, karena dia sadar sisi buruk akan membuat dia semakin buruk. Buruk pikirannya, buruk perasaannya, buruk perkataannya, dan lain sebagainya. Mereka yang sadar bahwa sebetulnya yang memburukkan dirinya itu adalah cara pandang dia terhadap peristiwa. Ketika dia melihat sisi buruknya saja, maka selamanya dia akan menjadi orang-orang yang buruk. Kalau kita sudah bisa keluar dari jeratan itu sudah merupakan suatu syafaat dari Allah yang sangat luar biasa. Dan ternyata mencari orang yang seperti ini pun dalam kehidupan yang sekarang ini seperti mencari jarum dalam jerami, sudah merupakan suatu yang langka. Semoga 1-2 dari sekian banyak orang yang masih diberikan kemauan dan kemampuan yang seperti itu bisa memberikan energi positif dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan ini terus menjadi positif. Semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah untuk selalu membaikkan kehidupan kita dengan cara kita selalu melihat sisi baik dalam semua dimensi kehidupan. Dan semoga Allah selalu membimbing kita untuk berada di majelis ilmu yang selalu memberikan pencerahan kepada kita, yang selalu membangkitkan kesadaran kita, sehingga kita selalu berada dalam keadaan sadar. Oleh karena itu, keberadaan kita di majelis ilmu ini merupakan suatu hadiah besar dari Allah yang tidak diberikan kepada orang sembarang kecuali bagi orang-orang yang mau melakukan suatu proses perubahan. Oleh karenanya, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah mengabulkan salawat kita dan Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Juga Allah mengabulkan doa kita karena Allah akan menghubungkan anak cucu kita kepada Allah melewati guru-guru yang akan hidup di zamannya mereka. Mari kita mohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga ucapan bismillah kita dari hari ke hari semakin menyadarkan kita bahwa sesungguhnya yang boleh baca bismillahirrahmanirrahim hanya orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Karena bismillahirrahmanirrahim artinya atas nama Allah, berarti kita sedang mewakili Allah. Bagaimana mungkin kita mewakili sesuatu yang kita tidak kenali? Barangkali kalau orang pintar akan bertanya, kamu tadi mengatasnamakan Allah, memang kamu ini siapanya Allah? Ya tentu saja, banyak orang yang mengaku saya kan hambanya Allah. Biasanya kalau orang nyumbang tidak mau disebut namanya, sudah sebut saja hamba Allah. Apa iya orang yang sudah nyumbang itu hamba Allah? Ya bisa iya, bisa tidak. Duit yang dipakai nyumbangnya dari mana? Betul? Iya. Hamba Allah tentu saja yang tahu cuman Allah. Ya, hamba Allah adalah mereka yang menghambakan dirinya kepada Allah. Berarti kalau sudah menghambakan diri kepada Allah, dia tidak menghambakan dirinya pada yang selain Allah. Itu baru disebut hamba Allah. Ada sebuah cerita yang sangat inspiratif. Ada seseorang yang ingin melakukan petualangan laut.
Dan kemudian dia menaiki sebuah kapal bersama teman-temannya, bersama rombongannya. Dan ternyata datang badai, kemudian kapal yang ditumpanginya itu terbalik. Gitu. Lalu dia berjuang untuk menyelamatkan dirinya, dan ternyata dekat dari tempat kapal itu terbalik itu ada suatu pulau terpencil. Dan di pulau terpencil itulah kemudian dia tinggal. Diberitakan oleh banyak harian, televisi, koran, bahwa semua yang penumpang yang menumpangi kapal itu, yang terbalik itu semuanya hilang. Jadi tidak ada yang tahu bahwa ada satu orang penumpang, seorang laki-laki yang terdampar karena dia bisa berenang, kemudian terdampar di sebuah pulau. Ada regu penolong berkali-kali menggunakan helikopter. Kemudian orang ini berteriak-teriak, ya, sampai melompat-lompat supaya dia ingin dilihat oleh regu penolong dari helikopter itu. Ternyata di helikopter itu tidak ada satupun orang yang bisa melihat dia. Gitu. Ya sudah. Karena regu penolong mengatakan penumpangnya sudah tenggelam semua, ya sudah, tidak lagi upaya evakuasi. Tapi setiap seminggu sekali tim SAR itu selalu saja melakukan perjalanan pakai helikopter untuk melihat barangkali ada yang bisa ditolong. Hampir 1 tahun orang itu sudah terdampar di pulau itu. Ya biasanya cukur jenggotnya nggak bisa dicukur lagi karena sudah tidak ada alatnya. Makan pun hanya makan daun-daunan, buah-buahan. Sesekali barangkali dia bisa menangkap ikan-ikan kecil di pinggir laut. Dan itu pun tidak dibakar, dimakan aja langsung untuk mempertahankan kehidupannya. Karena dia kepanasan, kehujanan, ya dia mulai berpikir bagaimana mengumpulkan ranting, daun-daun untuk dibuat tempat tidur seala kadarnya. Ternyata suatu saat musim kemarau datang. Hari panas terik luar biasa akibat ada gesekan antara satu daun dengan daun yang lain, satu batang dengan batang yang lain, dengan angin yang kencang. Ternyata ada percikan api. Dan ternyata percikan api itu tiba-tiba meluluh lantahkan tempat tinggal dia yang dibangun sederhana itu. Dia meratap pada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau berikan ujian yang sedemikian berat? Aku sudah tenggelam, terdampar di pulau ini tanpa makanan, terpisah dari anak istriku. Ya, aku baru saja bisa membangun tempat aku tidur, Kau hadirkan angin, Kau hadirkan panas sehingga menghanguskan tempat aku tinggal. Terus saja dia menyalahkan Tuhan. Barangkali dia pernah ngaji di mana Tuhan itu tukang memberi kalau kita baik padanya, tukang menyiksa, tukang menghukum. Dan tidak sedikit di antara kita yang sering mengatakan Allah sedang memberikan musibah kepada saya. Jadi Tuhan itu kadang-kadang dituduh sebagai pemberi musibah. Sudah, akhirnya orang itu menangis, harus mengumpulkan ranting lagi, dahan lagi, daun lagi untuk membangun rumah barunya. Harapan untuk bisa kembali dengan keluarga pun semakin kecil, dia putus asa. Dan ternyata ketika sedang menangis seperti itu, tiba-tiba ada helikopter mendarat. Oh, senang sekali dia. Lalu dia tanya, berkali-kali aku berjingkrak-jingkrak, ya melompat-lompat. Kenapa kau tidak lihat aku? Aku sudah hampir 1 tahun di sini. Kenapa kalian regu penolong baru datang sekarang? Kemudian regu penolong mengatakan, ya kami datang ke sini bukan karena melihat kamu, tapi kami lihat tadi ada kebakaran di sini. Karena ada kebakaran di sini, kemudian kami datang. Ya, akhirnya dia tertolong, naik helikopter dan kemudian bisa kembali bersama keluarga.
Setelah sampai di rumah dia merenung, Tuhan, seandainya kebakaran itu tidak terjadi, helikopter itu tidak akan pernah mendarat di situ. Maafkan aku Tuhan, karena aku telah menyalahkan Engkau. Padahal itu pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia melompat, dia berteriak, regu penolong tidak bisa melihatnya. Tapi ketika ketika saung tempat dia tinggal yang dibangun dengan susah payah itu terbakar, ternyata regu penolong bisa melihat api, dan itu yang menyebabkan mereka mendarat di situ. Cerita ini sangat inspiratif bagi orang yang mudah tergugah untuk bangkit. Dan ternyata di segala sesuatu yang kita tidak suka, bisa jadi di situ ada hikmah yang luar biasa. Dia menyesal telah menyalahkan Allah. Kenapa Engkau timpakan beban yang begitu berat bertubi-tubi? Sudah aku tenggelam, terdampar di pulau, tempat aku tinggal pun harus terbakar. Justru kalau tidak terbakar tempat tinggalnya, dia mungkin tidak akan bersama keluarganya lagi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya ingin semuanya melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang. Qital itu perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Ayat ini tidak sedang cerita tentang perang melawan musuh yang di luar. Tapi ayat ini sedang bercerita tentang perang melawan diri sendiri. Ketika seseorang sedang berperang melawan musuh yang di luar, karena dia menganggap hidup ini harus berkompetisi, hidup ini menang kalah. Dan ketika dia berpikir dengan perang mengalahkan yang di luar, sebetulnya dia sedang berpikir untuk mengalahkan orang lain. Sesaat ketika kita berpikir bagaimana cara mengalahkan orang lain, sebetulnya kita itu sudah kalah. Jadi ketika kita berpikir bagaimana melumpuhkan orang lain, bagaimana kita menjatuhkan orang lain, bagaimana kita menyakiti orang lain, bagaimana kita melumpuhkan orang lain, membunuh orang lain, mengalahkan orang lain, sebetulnya itu sudah langkah awal di mana kita sudah kalah. Karena ketika kita sudah berniat seperti itu, sebetulnya niatan buruk itu tidak akan terjadi pada orang lain, kecuali terjadi pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, berhentilah berperang mengalahkan yang di luar. Karena perang besar sesungguhnya mengalahkan diri sendiri. Ketika kita berhasil mengalahkan diri sendiri, disitulah sebetulnya pertumbuhan kedewasaan akan muncul. Jadi kedewasaan seseorang itu hanya tumbuh saat dimana dia terus-menerus berperang mengalahkan dirinya sendiri. Lihat ayat berikutnya. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi
kamu menyukai, mencintai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ketika si orang yang terdampar tadi berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kembalikan aku ke keluargaku, kasihan mereka menanti kedatanganku. Tuhan mendengar, dan ketika Tuhan mengabulkan doanya dengan cara membakar rumahnya yang sederhana itu. Tapi saat rumahnya dibakar, dia tidak mengerti kalau itu pengkabulan Allah atas doanya. Dia hanya terus saja menyangka kalau Allah tukang memberi musibah, kalau Allah tukang memberi cobaan, kalau Allah itu tukang memberi kesulitan kepada dirinya. Saat itu dia tidak sadar. Tapi setelah tersadar, sesungguhnya proses datangnya udara kering, dipanas terik matahari yang membuat terjadi gesekan antara daun dan batang, yang menimbulkan percikan api yang membakar rumahnya itu, sebetulnya itu adalah jawaban dari Allah atas doanya. Setelah itu dia tersungkur kepada Allah. Itulah cara Allah membahasakan bahasa doa kita. Cuman kita kadang-kadang selalu saja tidak mengerti. Karena apa? Antara doa yang kita ucapkan dengan peristiwa selanjutnya yang akan datang pada kita, kita tidak bisa menghubungkannya. Dianggap itu merupakan suatu peristiwa yang berbeda. Antara duduk termenung dan berdoa kepada Allah dengan peristiwa yang akan terjadi setelah itu, kita tidak pernah menghubungkannya. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya peristiwa berikut yang datang kepada kita itu adalah pengkabulan Allah atas doa kita. Cuma kita selalu saja tidak sadar, selalu tumpul untuk melihat itu. Karena apa? Karena di dalam benak otak kita, di dalam jiwa kita sudah tersimpan miskonsepsi tentang Tuhan. Ini saya mau bicara bahasa pendidikan sedikit. Apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi bukan salah konsep. Kalau salah konsep itu karena dia tidak mengerti. Salah konsep itu karena dia tidak belajar. Siswa dites pelajaran tertentu, kemudian dia tidak bisa menjawab. Bisa jadi tidak bisa menjawab bukan karena miskonsepsi, bisa jadi karena dia tidak belajar, tidak mengerti konsep. Kalau miskonsep itu begini, dia sudah diajarkan berkali-kali tapi kembali lagi kepada pemikiran yang lama. Itu miskonsepsi. Jadi ada satu proses pembentukan konsep di masa lalu, dan itu dalam sekali masuk ke dalam dirinya. Sekalipun sudah diulang-ulang bahwa itu tidak benar, tetap saja dia kembali kepada masa lalunya. Contoh, kita menilai seseorang, terlalu dalam dia menilai orang itu. Wah, dia mah tukang bohong, dia mah tukang salah, dia mah tukang fitnah. Sekalipun orang itu sudah baik, bahkan berjuang untuk baik, tetap saja kita memiliki konsep yang salah tentang orang itu. Itu namanya miskonsepsi. Dan tidak jarang kita sering terjebak oleh konsep miskonsepsi itu. Karena apa? Kita sudah a priori, kita sudah menyangka siapa? Oh, orang itu tukang bohong, tukang fitnah. Kita tidak bisa melihat sisi baik dari orang itu karena sudah terbentuk konsep yang salah dalam diri kita tentang orang itu. Itu sebetulnya yang disebut dengan patung. Makanya orang yang seperti itu gak maju-maju. Dia terus saja menggenggam masa lalu. Dia tidak bisa melihat kenyataan hari ini. Dia tidak bisa melihat kebaikan pada diri orang lain. Sekalipun dia sudah baik pada dirinya, tetap saja dia menyangka orang itu buruk. Orang itu tukang ini, tukang itu. Jadi sebetulnya orang yang seperti itu sulit sekali untuk keluar, untuk menjadi orang yang baik. Karena sifat patung melekat di dalam dirinya. Sama seperti orang yang terjebak di pulau yang terpencil ini. Dia sudah punya miskonsepsi tentang Tuhan. Tuhan itu tukang memberi kalau kita baik padanya, tukang menghukum kalau kita tidak baik padanya. Tuhan tukang memberi musibah, Tuhan tukang memberi ujian, Tuhan tukang memberi cobaan. Konsepsi tentang Tuhan salah, selamanya dia akan salah.
Jadi sekalipun dia sudah mengikuti berbagai macam pengajian, tetap saja miskonsepsi itu ada.